Pernah nggak sih kamu merasa perjalananmu itu kayaknya belum selesai, padahal orang lain kelihatannya udah sampai di tujuan? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita tentang seseorang yang justru menjadikan perasaan itu sebagai kekuatan terbesarnya. Ini dia kisah tentang orang yang tidak pernah merasa selesai. Oke, kisah ini kita mulai dengan sangat simpel. Ada seorang cowok namanya Raka. Dia itu tipe orang yang mungkin tidak akan kamu sadari kalau lagi di tengah keramaian. Bukan anak yang paling menonjol, bukan jagoan olahraga. Awalnya dia ya Raka aja. Raka itu kayak cerminan banyak dari kita kan, latar belakangnya biasa banget, gak punya privilege khusus, gak punya kecerdasan bawaan yang luar biasa. Mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama, selalu merasa ketinggalan 1 atau 2 langkah di belakang teman-teman dan harus kerja ekstra keras cuma buat ngikutin aja. Nah, ini dia perjuangan dia sehari-hari. Bayangin deh, di saat teman-temannya udah ngerti pelajaran dan bisa langsung main, Raka masih harus duduk, berjuang sama buku, baca berulang-ulang, cuma buat mencoba memahami satu konsep yang rasanya susah banget nyantol di kepala. Tapi, di tengah semua keterbatasannya itu, ada satu hal, satu ide sederhana yang jadi titik balik dalam hidupnya. Dan ide inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan terjadi selanjutnya. Jadi pertanyaannya gini, kalau Raka ini biasa-biasa aja, sering ketinggalan, apa dong yang bikin dia beda dari yang lain? Apa rahasianya? Jawabannya tuh bukan sesuatu yang heboh atau gimana. Justru sebaliknya, ini soal keyakinan simpel yang dia pegang erat-erat, bahkan di saat dia lagi merasa paling tertinggal. Dan inilah mantranya. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, belum. Kata kecil ini mengubah segalanya. Tidak bisa, itu rasanya seperti tembok buntu. Tapi belum bisa, itu adalah sebuah jalan. Kalimat ini seolah-olah ngasih dia izin untuk gagal, dan ngasih harapan kalau ketidakmampuannya hari ini bukan berarti akhir dari segalanya. Nah, dengan keyakinan baru ini, Raka masuk ke fase berikutnya dalam perjalanannya. Fase di mana dia belajar sesuatu yang, jujur aja, kebanyakan dari kita takut, kegagalan. Dan perjalanannya, wah, jauh dari mulus. Justru sebaliknya, isinya gagal melulu. Dia gagal di depan umum, waktu ikut lomba, waktu presentasi. Tapi yang lebih penting lagi, dia juga gagal dalam banyak percobaan pribadi yang nggak pernah dilihat siapa-siapa. Dan ini dia nih, yang bener-bener bikin dia beda. Gimana cara dia merespons kegagalan. Insting kita kan seringnya nyalain keadaan atau orang lain ya kan? Tapi Raka justru ngelatih dirinya buat sebaliknya, ngelihat ke dalam diri. Pertanyaan simpel, apa yang bisa aku perbaiki itu jadi kompasnya buat terus maju. Disinilah, mindset Raka benar-benar berubah total. Dia ngedefinisin ulang arti gagal. Buat dia, gagal itu bukan lagi tembok penghalang. Gagal itu data, umpan balik. Anggap aja kayak kayu bakar. Semakin banyak kegagalan yang dia kumpulin dan pelajari, apinya buat nyoba lagi jadi makin besar. Dan ini dia proses di balik layar yang nggak ada keren-kerennya sama sekali. Pertumbuhan yang nyata itu seringnya nggak glamor. Terjadinya tuh dalam sunyi, pas nggak ada yang nonton. Ini soal disiplin ekstra, soal tekun pas lagi capek-capeknya, dan komitmen buat perbaikan kecil-kecilan, tapi konsisten. Oke, proses ini ngebawa dia ke tantangan paling berat, tantangan mental, yang justru nanti ngelahirin pencerahan terbesarnya. Sebuah momen yang bakal mengubah cara pandangnya selamanya. Pernah ada satu momen di mana Raka tuh hampir nyerah. Dia ngeliat sekelilingnya dan, ya ampun, dia kejebak di perbandingan. Teman-temannya kayaknya udah sukses, udah sampai di garis finish sementara dia ngerasa masih mulai dari awal lagi. Dan lagi, perasaan tertinggal itu balik lagi, dan rasanya berat banget. Tapi di tengah-tengah rasa putus asa itu, muncullah satu kesadaran. Kalimat ini kayak ngebebasin dia dari rantai perbandingan. Dia sadar, hidup ini bukan perlombaan lari melawan orang lain. Ini tuh lebih mirip proyek seni. Proyek membangun versi terbaik dari dirinya sendiri dengan kecepatan dan caranya sendiri. Realisasi ini, wah benar-benar ngubah fokusnya 180 derajat. Standar suksesnya pindah dari yang tadinya eksternal jadi internal. Satu-satunya kompetitornya sekarang adalah Raka yang kemarin. Dan ini adalah perubahan yang sangat besar. Sekarang, kita bakal lihat hasil jangka panjang dari perubahan mindset ini. Gimana akhirnya cerita dia, atau lebih tepatnya, kelanjutan dari perjalanannya yang nggak pernah berhenti. Penting banget buat kita ingat ya, suksesnya Raka itu nggak instan. Nggak ada tuh yang namanya bim salah bim. Yang ada cuma proses yang lambat, kadang ngebosenin, dan butuh disiplin luar biasa selama bertahun-tahun. Pertumbuhan itu emang permainan jangka panjang.
Nah, seiring berjalannya waktu, hasil dari kerja kerasnya itu mulai kelihatan. Orang-orang di sekitarnya mulai pada heran. Tunggu-tunggu, ini Raka yang dulu itu kan? Kok bisa dia sekarang jadi sejauh ini? Dan analogi gunung es ini pas banget buat ngejelasinnya. Orang lain pun cuma ngeliat puncaknya, hasil akhir yang kelihatan hebat. Tapi mereka nggak lihat apa yang ada di bawah air. Malam-malam panjang tanpa tidur, momen-momen saat dia hampir nyerah, dan proses menyakitkan yang sedikit demi sedikit ngikis egonya. Padahal fondasi di bawah itulah yang menopang segalanya. Hari ini, Raka udah bukan lagi orang yang sama kayak di awal cerita. Dia udah bertransformasi total. Tapi, ada satu hal, satu esensi dari dirinya yang nggak pernah berubah. Dan ini dia intinya. Bahkan setelah semua pencapaiannya, dia masih merasa belum selesai. Bukan karena dia nggak puas ya, tapi karena dia udah jatuh cinta sama prosesnya. Rasa ingin tahu, rasa lapar untuk terus belajar dan memperbaiki diri itu nggak pernah hilang. Buat dia, garis finish itu cuma ilusi. Jadi, pelajaran terbesar dari kisah Raka ini sebenarnya soal definisi bertumbuh itu sendiri. Bertumbuh itu bukan tujuan, tapi sebuah proses yang terus-menerus. Justru di saat kita merasa udah selesai, udah paling jago, disitulah kita berhenti bertumbuh. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini buat diri kita masing-masing. Mungkin pertanyaan yang selama ini kita tanyakan salah. Bukan kapan ya aku akan sampai, tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah aku cukup berani untuk terus berjalan, terus belajar, dan tidak pernah merasa selesai?